Pernah nggak sih kalian mikir, sebenarnya apa yang bikin daerah istimewa Yogyakarta itu istimewa? Kenapa gubernurnya bukan hasil pilkada, tapi seorang sultan yang tahtanya turun-temurun? Hari ini kita bakal kenalan lebih dekat dengan dua kerajaan yang lahir dari pecahan Mataram, yang sampai sekarang masih bertahan dan berjalan berdampingan dengan Republik Indonesia. Hai penjelajah waktu, selamat datang di Labirin Sejarah, tempat di mana masa lalu tidak pernah benar-benar berlalu. Bersiaplah untuk menyusuri lorong-lorong waktu dan menemukan cerita-cerita yang tersembunyi di balik tirai sejarah. Dulu banget, jauh sebelum Indonesia merdeka, di Jawa Tengah bagian selatan ada dua kerajaan yang berdiri sendiri. Yang satu namanya Kasultanan Ngayogyakarta, yaitu kerajaan yang dipimpin Sri Sultan, dan yang satu lagi Kadipaten Pakualam yang dipimpin sama Sri Pakualam. Kasultanan itu artinya kerajaan yang dipimpin sultan, sedangkan kadipaten itu wilayah yang dipimpin seorang adipati yang dalam hal ini adalah Sri Pakualam. Nah, ceritanya dimulai dari kerajaan besar di Jawa yang waktu itu masih satu, yaitu Kerajaan Mataram Islam. Tapi sekitar pertengahan tahun 1700-an, kerajaan ini lagi kacau balau karena perebutan kekuasaan yang dikenal sebagai Perang Tahta Jawa Ketiga. Apa sih yang jadi penyebabnya? Singkatnya, Belanda atau VOC waktu itu udah mulai ikut campur dan pengen punya pengaruh kuat di internal Mataram. Mereka ngedukung Pakubuwono III yang masih muda buat naik tahta. Tapi sang paman Pangeran Mangkubumi yang nantinya jadi Sultan Hamengkubuwono I nggak terima dan ngerasa punya hak yang lebih kuat. Akhirnya beliau ngebrontak dan perang saudara pun terjadi. Belanda yang ngelihat situasi semakin ruwet dan khawatir perang berkepanjangan bikin rugi secara ekonomi, akhirnya ngajak damai. Mereka jadi penengah dan memfasilitasi perjanjian Giyanti yang ditandatangani pada 13 Februari 1755. Isi perjanjiannya, Mataram dibagi dua dengan Kasunanan Surakarta dipimpin Pakubuwono III yang didukung sama Belanda, dan Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat dipimpin Pangeran Mangkubumi yang bergelar Sri Sultan Hamengkubuwono I. Fun fact, nama Hamengkubuwono itu bukan cuma sebutan biasa, tapi setiap katanya punya makna filosofis yang dalam banget bagi orang Jawa dan jadi pedoman hidup bagi setiap sultan yang memimpin. Hamangku, Hamengku, Hamengkoni, Buwono. Kita bahas satu-satu ya arti gelar tersebut. Pertama, Hamangku dari kata dasar angku atau angkuwon, yaitu melayani atau mengabdi, yang artinya sang sultan itu harus selalu mau melayani rakyatnya. Jadi beliau nggak cuma duduk di singgasana, tapi betul-betul turun buat memahami dan memenuhi kebutuhan warganya kayak orang tua yang melayani anak-anaknya dengan penuh kasih. Kedua, Hamengku dari kata dasar emang atau kekuasaan yang punya makna filosofis melindungi, yang berarti sang sultan punya tugas buat melindungi seluruh rakyatnya tanpa pilih-pilih. Perlindungannya harus adil dan menyeluruh, memberikan rasa aman dan tentram bagi semua orang yang berada di bawah kepemimpinannya. Terus ada Hamengkoni dari kata dasar koni atau wewenang, yaitu memikul atau menanggung, yang artinya adalah kesiapan dan kesanggupan untuk memikul tanggung jawab seberat apapun sebagai seorang pemimpin. Jadi semua masalah dan beban negara harus siap dihadapi dan dicarikan solusinya. Dan terakhir ada Buwono yang artinya alam semesta atau dunia. Ini melambangkan kalau tanggung jawab seorang sultan itu luas banget, mencakup seluruh aspek kehidupan di wilayahnya. Oh iya, kata hamengku sendiri juga seperti metafora buat seorang ibu yang sedang hamengku alias memangku anaknya. Dalam pangkuannya ada layanan atau kasih sayang, perlindungan, dan tanggung jawab besar buat merawat anaknya. Jadi gelar Hamengkubuwono itu kayak janji atau sumpah yang dipegang teguh oleh setiap sultan buat menjadi pelayan, pelindung, dan pemikul tanggung jawab bagi seluruh rakyat dan alam di Yogyakarta. Keren kan? Nah, sang sultan ini bukan cuma sekedar naik tahta, tapi dia juga ngebangun ibu kota baru, yaitu Yogyakarta, lengkap dengan keraton megah yang penuh makna filosofis Jawa. Awalnya, kesultanan ini punya kedaulatan penuh, tapi seiring waktu Belanda dan Inggris mulai ikut campur dan akhirnya Yogyakarta jadi semacam daerah protektorat di bawah pengaruh mereka. Daerah protektorat itu adalah wilayah yang secara resmi punya pemerintahan sendiri, kayak masih ada raja, sultan, atau pemerintah lokalnya, tapi sebenarnya berada di bawah perlindungan dan kendali negara lain yang lebih kuat. Biasanya negara pelindung ini ngatur soal pertahanan, hubungan luar negeri, dan hal-hal penting lain, sedangkan urusan dalam negeri masih boleh dipegang sama penguasa lokal. Kalau Kadipaten Pakualaman ceritanya agak berbeda dan lahir dari situasi yang lebih berdarah-darah. Jadi ini terjadi pada masa penjajahan Inggris di Jawa.
Waktu itu Sultan Hamengkubuwono II yang berkuasa dikenal sangat anti-kolonial dan sering berseteru dengan Belanda dan Inggris. Alhasil pada tahun 1812, Inggris akhirnya menyerbu keraton Yogyakarta dalam sebuah peristiwa yang disebut Geger Sepehi. Sultan Hamengkubuwono II pun ditangkap dan diturunkan dari tahtanya. Di tengah kekacauan ini, Pangeran Notokusumo yang merupakan saudara tiri Sultan memilih buat bersekutu sama Inggris. Dan akhirnya penguasa Inggris waktu itu, Thomas Stamford Raffles, ngangkat Pangeran Notokusumo buat jadi penguasa di sebuah wilayah baru yang berdiri sendiri, yaitu Kadipaten Pakualaman pada 17 Maret 1813. Pangeran Notokusumo pun mendapat gelar Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Arya Pakualam I. Kadipaten Pakualaman ini diciptakan oleh Inggris sebagai strategi divide et impera atau politik pecah belah buat jadi penyeimbang kekuasaan Kesultanan Yogyakarta. Dengan adanya adipati yang pro sama kepentingan kolonial, kekuatan dan pengaruh kesultanan bisa dikendalikan. Selama zaman kolonial, baik Kesultanan maupun Pakualaman masih punya otonomi alias kebebasan ngatur urusan dalam negeri masing-masing, meskipun tetap diawasi Belanda. Tapi situasinya berubah waktu Jepang masuk tahun 1942. Tahun 1942, Jepang resmi masuk ke Indonesia. Dari situ, kehidupan dua kerajaan ini ikut berubah drastis. Jepang awalnya datang dengan janji kemakmuran bersama Asia dan berusaha menampilkan diri sebagai penyelamat dari penjajahan Barat. Tapi kenyataannya janji itu nggak pernah terbukti. Jepang justru lebih keras dan lebih menindas daripada Belanda. Fokus mereka cuma satu, nguras sumber daya rakyat buat kepentingan perang. Nah, di bawah penjajahan Jepang ini, Sultan dan Pakualam emang masih diakui secara formal sebagai pemimpin, tapi itu lebih ke simbol aja. Kekuasaan mereka dipangkas habis dan semua keputusan penting harus ikut perintah militer Jepang. Masa itu juga terkenal dengan tragedi Romusa alias kerja paksa yang bikin rakyat sengsara. Banyak orang Yogyakarta dikirim paksa ke berbagai wilayah Asia Tenggara buat bikin lapangan terbang, jalan, sampai bunker pertahanan. Sultan dan Pakualam ada di posisi serba salah. Kalau nolak bisa bahaya, tapi kalau ikut rakyatnya yang jadi korban. Maka mereka mencoba main cerdik, misalnya dengan ngatur siapa yang dikirim biar nggak asal comot, atau nyari cara supaya beban kerja rakyat bisa sedikit lebih ringan. Nggak berhenti di situ, pemuda-pemuda Yogyakarta juga dipaksa masuk jadi tentara Jepang. Ada yang dimasukin ke Heiho semacam pembantu prajurit, ada juga yang dilatih di peta alias pembela tanah air bentukan Jepang buat bantu Jepang melawan sekutu di Perang Dunia II. Masa pendudukan Jepang ini bisa dibilang periode transisi yang gelap dan penuh penderitaan bagi kedua kerajaan. Mereka kehilangan otonomi yang sebelumnya mereka miliki di masa Belanda dan dipaksa tunduk pada rezim militer yang kejam. Tapi periode ini juga memainkan peran penting dalam mematangkan semangat nasionalisme dan mempersiapkan fisik maupun strategi buat perjuangan merebut kemerdekaan. Waktu Jepang resmi nyerah sama sekutu tanggal 15 Agustus 1945, Indonesia langsung masuk ke masa yang disebut vacuum of power atau kekosongan kekuasaan. Jadi penjajah berhasil dipukul mundur, tapi Republik Indonesia belum resmi berdiri. Dalam situasi serba nggak jelas kayak gitu, para pemuda di berbagai daerah termasuk Yogyakarta mulai mendesak Soekarno-Hatta buat cepat-cepat memproklamasikan kemerdekaan. Nah, setelah teks proklamasi resmi dibacakan pada 17 Agustus 1945, cuma 19 hari kemudian, tepatnya 5 September 1945, Sultan Hamengkubuwono IX dan Pakualam VIII sama-sama ngeluarin amanat resmi yang intinya mereka menyatakan kalau wilayah Kesultanan Yogyakarta dan Kadipaten Pakualaman masuk jadi bagian dari Republik Indonesia. Ini luar biasa penting karena jadi dukungan politik pertama dari pemerintahan lokal buat Republik yang masih sumur jagung. Tahun 1946, keadaan makin genting. Jakarta yang waktu itu masih jadi ibu kota Republik berhasil direbut kembali oleh Belanda. Dalam situasi darurat ini, Yogyakarta resmi ditetapkan sebagai ibu kota baru Republik Indonesia dan status itu bertahan dari tahun 1946 sampai 1949. Sultan Hamengkubuwono IX bahkan rela ngebuka keraton dan berbagai fasilitas kerajaan buat dijadiin pusat pemerintahan. Desember 1948, Belanda ngelakuin agresi militer 2 dan berhasil nguasain Yogyakarta yang lagi jadi ibu kota RI waktu itu. Presiden dan pejabat ditawan, terus Belanda ngumumin ke dunia kalau Republik Indonesia udah berakhir. Tapi buat nunjukin kalau Republik masih hidup, pada 1 Maret 1949, pasukan TNI di bawah komando Letkol Soeharto ngelancarin serangan umum 1 Maret. Selama 6 jam mereka berhasil nguasain Yogyakarta sebelum akhirnya mundur lagi ke basis gerilya.
Tapi aksi ini sukses bikin dunia sadar kalau Indonesia belum kalah. Tekanan internasional pun makin besar, terutama dari PBB dan negara-negara seperti Amerika Serikat. Akhirnya, Belanda dipaksa berunding di Konferensi Meja Bundar atau KMB di Den Haag bulan Agustus sampai November 1949. Hasilnya jelas, Belanda harus mengakui kedaulatan Indonesia paling lambat 27 Desember 1949. Sejak hari itu, berdirilah Republik Indonesia Serikat atau RIS, dan ibu kota pun balik ke Jakarta dengan nama yang udah resmi dipakai sejak zaman Jepang menggantikan sebutan lama Batavia. Setelah Belanda resmi mengakui kedaulatan Indonesia, posisi Kesultanan Yogyakarta dan Kadipaten Pakualaman tetap sangat penting. Sejak awal Sri Sultan Hamengkubuwono IX dan Sri Pakualam VIII udah lebih dulu mendeklarasikan kalau wilayah mereka bergabung ke Republik Indonesia. Karena dukungan itulah, Yogyakarta diberi penghargaan khusus oleh negara. Setelah kedaulatan Indonesia diakui dunia internasional, Kesultanan Yogyakarta dan Kadipaten Pakualaman nggak dilebur kayak kerajaan lain, melainkan diakui sebagai bagian dari Republik Indonesia dengan status istimewa. Hal ini ditegasin lewat Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 dan diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 yang menetapkan Sultan otomatis menjabat sebagai gubernur dan Pakualam sebagai wakil gubernur. Nah, sekarang yuk kita bahas apa aja sih status istimewa yang diterima Yogyakarta sampai hari ini? Ada beberapa poin utama. Pertama, soal kepemimpinan. Kalau di provinsi lain, gubernur dipilih lewat pilkada, di Yogyakarta beda. Sri Sultan Hamengkubuwono otomatis jadi gubernur, dan Sri Pakualam otomatis jadi wakil gubernur. Jadi ini turun-temurun dan bukan dipilih rakyat lewat kotak suara. Kedua, tata ruang. Yogyakarta punya aturan sendiri buat ngatur pembangunan kota dan wilayahnya. Tujuannya biar perkembangan kota modern nggak ngerusak warisan sejarah dan budaya. Misalnya, aturan soal ketinggian bangunan di sekitar keraton atau Malioboro. Ketiga, kebudayaan. Daerah Istimewa Yogyakarta punya kewenangan khusus buat ngejaga dan ngembangin budayanya, mulai dari keraton, kesenian tradisional, bahasa Jawa halus atau krama inggil, sampai upacara adat. Jadi budaya lokal bukan cuma dipertahankan, tapi juga dilindungi oleh hukum. Keempat, pertanahan. Di Yogyakarta ada tanah yang statusnya Sultan Ground alias milik Kesultanan dan Pakualam Ground atau milik Kadipaten Pakualaman. Tanah ini dikelola bukan buat kepentingan pribadi, tapi bisa dipakai buat fasilitas umum, tempat ibadah, pendidikan, sampai perumahan rakyat. Terakhir, soal kelembagaan. Pemerintahan DIY punya sistem sendiri yang disesuaikan sama sejarahnya. Artinya, tata cara kerja pemerintah daerah bisa berbeda dengan provinsi lain, tapi tetap sah karena dijamin undang-undang. Setelah tahu sejarah panjangnya, sekarang kita ngobrol soal sistem pemerintahan yang unik banget di Yogyakarta. Sistem ini masih kental sama tradisi Jawa, ada banyak kelebihan, tapi juga nggak bebas dari tantangan. Pertama, soal stabilitas dan suksesi. Karena Sultan dan Pakualam otomatis jadi pemimpin daerah tanpa pilkada, Yogyakarta relatif adem dan nggak ada drama pilkada yang bisa bikin masyarakat terpecah belah. Tapi bukan berarti tanpa masalah, karena kadang konflik bisa muncul dari dalam keluarga kerajaan sendiri, apalagi waktu Sultan nunjuk putri sulungnya jadi calon penerus. Ini sempat bikin pro kontra di masyarakat. Kedua, legitimasi budaya dan akuntabilitas. Buat orang Jogja, Sultan dan Pakualam bukan cuma pejabat, tapi juga simbol budaya. Wibawanya gede banget sampai bisa bikin masyarakat jadi kompak. Contohnya waktu kerusuhan Agustus 2025 kemarin, waktu Sultan turun langsung ke jalan buat nemuin pendemo, situasi langsung cepet kondusif. Tapi karena kekuasaan terpusat di figur tertentu dan keraton agak tertutup, transparansi dan akuntabilitas kebijakan sering jadi bahan kritik. Ketiga, efisiensi dan potensi feodalisme. Sistem yang hierarkis bikin keputusan penting bisa cepat dijalanin, apalagi pas krisis kayak gempa atau pandemi. Tapi sisi jeleknya, hierarki ini bisa bikin pola feodal tetap hidup karena status sosial masih banyak ditentukan oleh keturunan, jadi kesenjangan gampang bertahan. Keempat, peran pemimpin. Sultan dan Pakualam jadi semacam perekat sosial yang bikin masyarakat solid, terutama di masa sulit. Tapi beban mereka jadi double, harus mikirin urusan pemerintahan sekaligus adat. Stabilitas Jogja sangat bergantung sama karisma pemimpin, jadi kelak kalau nanti penerus mereka kurang berkualitas, sistem ini juga bisa ikut goyah.
Jadi sistem pemerintahan Yogyakarta ini punya banyak keunggulan yang membuatnya unik dan efektif, tapi juga menghadapi tantangan yang perlu diatasi agar bisa tetap relevan di masa depan. Nah, sekarang kita kenalan dikit yuk sama Sultan dan Paku Alam yang sekarang lagi menjabat. Pertama kita kenalan dulu sama Sri Sultan Hamengkubuwono X yang juga Gubernur Yogyakarta saat ini. Nama aslinya Bendara Raden Mas Herjuno Darpito, lahir 2 April 1946, naik tahta pada 7 Maret 1989 waktu sang ayah meninggal. Waktu Sultan Hamengkubuwono IX wafat, jabatan gubernur sementara dipegang oleh Sri Paku Alam VIII, dan baru di tahun 1998 Sultan Hamengkubuwono X resmi menjadi gubernur Yogyakarta. Sultan Hamengkubuwono X dikenal dengan kepemimpinan yang modern dan dekat sama rakyat. Beliau cuma punya satu istri, yaitu Gusti Kanjeng Ratu Hemas, dan punya 5 putri. Putri sulungnya, Gusti Kanjeng Ratu Mangkubumi, ditunjuk sebagai putri mahkota dan calon penerus tahta, sebuah keputusan yang dianggap progresif dalam tradisi keraton. Sementara Sri Paku Alam ke-10 yang sekarang menjabat sebagai wakil gubernur, lahir dengan nama Bendara Raden Mas Haryo Kusumo Putro, dan jadi wakil gubernur sejak tahun 2016. Sistem pemerintahan Yogyakarta itu punya banyak kekuatan, salah satunya bikin Yogyakarta tetap stabil dan budayanya terjaga. Tapi di sisi lain juga nggak gampang karena ada tantangan dari dalam kayak soal siapa penerus sultan nanti, dan dari luar yaitu tuntutan biar sistem pemerintahannya makin transparan dan bisa sesuai sama semangat demokrasi modern. Yogyakarta udah ngalamin perang saudara, politik pecah belah zaman kolonial, pendudukan Jepang yang kejam, sampai arus modernisasi yang gak ada habisnya. Tapi mereka tetap berdiri dengan kokoh karena filosofi kepemimpinan Hamengkubuwono yang ngebentuk karakter pemimpin yang peduli sama rakyatnya, plus kesetiaan sama tanah air yang gak goyah. Perjalanan masih panjang, tantangan pun akan terus ada. Tapi kalau belajar dari sejarahnya, Yogyakarta selalu punya cara sendiri, bukan cuma buat bertahan, tapi juga buat terus bersinar. Buat kamu yang tinggal atau pernah ke Jogja, apa sih yang paling berkesan buat kamu di sana? Suasana kotanya, budayanya, atau orang-orangnya? Ceritain di kolom komentar ya. Siapa tahu pengalaman kamu juga bisa jadi cerita seru buat yang lain. Kalau kamu suka bahasan seru kayak gini, jangan lupa like, subscribe, dan nyalain loncengnya biar nggak ketinggalan episode-episode menarik dari Labirin Sejarah. Sampai di ujung labirin kali ini. Tapi jangan khawatir, masih banyak lorong waktu yang menunggu untuk kita jelajahi bersama. Sampai jumpa di petualangan berikutnya penjelajah waktu.